Salam, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Herlina Lunabito dengan NIM 20150028. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus daur hidup pada Obelia dan Aurelia. Yang pertama adalah daur hidup dari Obelia. Jadi daur hidup pada Obelia ini terdiri dari reproduksi secara aseksual dan reproduksi secara seksual, di mana reproduksi secara aseksual dia membentuk polip, sedangkan reproduksi secara seksual dia membentuk medusa. Tahapan daur hidup Obelia diawali dengan polip dari Obelia yang menempel pada dasar laut, di mana kondisi saat Obelia tidak bisa berenang. Bentuk polip pada Obelia terdiri dari dua, yaitu polip untuk mencari makan dan polip untuk reproduksi. Setelah masanya, tunas medusa atau polip medusa lepas dari koloni polip, kemudian akan berkembang menjadi medusa. Bentuk polip saat menjadi medusa memungkinkan untuk berenang secara bebas. Pada saat dalam bentuk medusa dewasa, medusa jantan akan melepaskan sperma, sedangkan medusa betina akan melepaskan ovum. Pertemuan ini akan memungkinkan terjadinya fertilisasi dan akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi blastula. Dari blastula akan berkembang menjadi larva planula. Hingga larva planula akan berkembang menjadi polip yang menempel di dasar laut dan membentuk tunas baru. Yang berikut adalah siklus hidup dari Aurelia. Jadi Aurelia ini mempunyai dua fase dalam hidupnya, yaitu fase seksual dan fase seksual. Di mana fase seksual dia akan membentuk medusa, sedangkan fase aseksual dia akan membentuk polip. Yang pertama adalah fase seksual, di mana medusa disebut fase seksual karena ubur-ubur ini melibatkan induk jantan dan induk betina pada saat ubur-ubur dewasa yang membentuk medusa. Ubur-ubur dewasa ini membentuk sel gamet, di mana ovum dan sperma akan menghasilkan zigot. Zigot ini akan menghasilkan planula dan akan meletakkan pada dasar laut dan tumbuh menjadi individu baru atau schistoma. Yang kedua adalah fase aseksual. Jadi mengapa polip ini disebut fase aseksual? Karena ubur-ubur ini hanya melibatkan satu induk saja. Jadi reproduksi aseksual dilakukan dengan jalan membentuk pucuk yang tumbuh di dekat kaki dan akan membentuk tentakel. Setelah itu akan membentuk koloni atau strobila. Setelah beberapa waktu, anak akan memisahkan diri dan membentuk ubur-ubur muda atau evira. Sekian penjelasan saya tentang siklus hidup dari Aurelia dan Obelia. Terima kasih.